Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Dr. Lydia Kamo Tandirerung, MA/MTH, salah seorang dosen tetap pada Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Indonesia Timur di Makassar atau STFT Intim. Saat ini sedang mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen, dan perkenankan saya untuk melalui video ini menghadirkan pernyataan diri dosen dan unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Saat ini saya sedang dipercayakan untuk mengampu beberapa mata kuliah, dan salah satu di antaranya adalah mata kuliah pengantar Filsafat Keilahian. Mata kuliah dengan bobot 3 SKS dan dialokasikan bagi mahasiswa semester 1 yang melalui mata kuliah ini dibahas refleksi filosofis terhadap misteri Tuhan yang dibangun atas kesadaran akan diri sendiri, sesama, dan alam semesta. Pokok yang dibahas adalah topik metafisika, penghayatan religius, kosmos dan Allah, imanensi dan transendensi, bahasa religius dan simbol-simbol religius, dan pada akhirnya mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerangkan refleksi filosofis tentang yang ilahi dan implementasinya dalam kemampuan praksis berteologi secara kontekstual. Penyelenggaraan mata kuliah ini merujuk pada payung CPL Prodi S1 Filsafat Keilahian. Pada aspek sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Aspek pengetahuan, mampu memahami perkembangan teologi kontekstual berbasis perspektif filosofis. Aspek keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan aspek keterampilan khusus, mampu menerapkan kemampuan berteologi dengan basis eksegesis, hermeneutika, dan filosofis. Pada capaian pembelajaran mata kuliah, ada 8. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan prinsip dasar filsafat secara umum. Kedua, mampu menguraikan pengertian dan prinsip dasar filsafat keilahian secara khusus. Ketiga, mampu menjelaskan teologi sebagai perspektif, mampu menguraikan pendekatan-pendekatan pembuktian eksistensi Tuhan dalam berbagai kategori. Keempat, dan kelima, mampu mengkorelasikan paradigma berpikir saintifik dengan agama dan teologi. Keenam, mampu mengidentifikasi isu-isu teologis Kristen dalam perspektif filsafat keilahian. Ketujuh, mampu menguraikan pendekatan filsafat keilahian dalam konteks pluralisme agama. Dan kedelapan, mahasiswa mampu mensimulasikan pendekatan filsafat keilahian dalam diskursus berteologi kontekstual. Pendekatan utama yang dipakai tentu adalah student-centered learning yang diwadahi oleh diskusi dan ceramah kreatif, problem-based learning, studi kasus, diskusi-diskusi kelompok yang menolong mahasiswa untuk lebih mempertajam kemampuan berpikir logis dan kritis serta kreatif. Tentu dengan memberi perhatian khusus juga pada media pembelajaran melalui media audio visual berbasis digital, LCD projector,
rujukan buku-buku dan jurnal terkini, nasional dan internasional, dan dalam paradigma kurikuler outcome-based education, RPS diperkaya dengan pembobotan yang juga sangat ditentukan oleh aspek penilaian dan evaluasi. Pembobotan itu saya bagi dalam tugas mandiri berbobot 15%, tugas kelompok 10%, kehadiran 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Dalam 16 pertemuan, 14 pertemuan untuk materi dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya, mari menyaksikan penyelenggaraan pembelajaran mata kuliah pengantar filsafat keilahian melalui video pada salah satu kelas di STFT Intim di Makassar. Terima kasih. Baik, kita mulai ya. Shalom. Shalom. Ya, selamat sore semua. Kita akan masuk ke kelas kelima kita untuk kelas pengantar filsafat keilahian. Sebelum kita mulai, ada yang boleh volunteer untuk berdoa buat kita? Ya, ayo silakan. Baik Bunda dan saudara-saudara semua, mari kita mengaturkan doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan selamat. Kami anak-anak-Mu akan mulai perkuliahan kami. Tuntun serta kami dari awal hingga pola berakhir yang baik. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Ayu. Oke, sebelum kita mulai, don't forget untuk menjalankan presensi kita. Ya, tema kita di kelas kelima ini adalah tema yang saya kira menjadi salah satu core dari mata kuliah pengantar filsafat keilahian. Tema payungnya adalah pembuktian eksistensi Tuhan. Nah, ini menarik bahwa dari perspektif filsafat keilahian kita akan menempatkan pembuktian tentang Tuhan itu dalam konteks percakapan yang justru lebih teologis. Itu menjadi pekerjaan rumah dari mata kuliah ini. Bagaimana filsafat keilahian menjadi perspektif untuk lebih melihat bagaimana teologi yang kontekstual itu dapat membawa dampak yang signifikan dalam konteks tantangan logika, modernisme, dan sebagainya. Reminder, salah satu reminder bagi kita adalah ingat ya, kita pernah berbicara tentang apa itu teologi implisit dan teologi eksplisit. Kalau kita lihat di sini, teologi implisit dan teologi eksplisit, teologi implisit itu justru dipandang sebagai teologi yang bersifat primer. Dia lebih melibatkan rasa yang lebih subjektif, yang lebih personal. Sehingga teologi implisit atau teologi tersirat dipahami sebagai teologi yang dilakoni oleh setiap pribadi Kristiani dalam bentuk respon refleksi terhadap karya Allah atau karya yang ilahi yang diterima dengan iman atau diterima dengan keyakinan. Nanti kemudian setelah teologi implisit ini berkembang, lalu menjadi sebuah teologi yang lebih bersifat logis, bersifat konsisten, dan bersifat kritis, maka dia menjadi sebuah teologi eksplisit. Dan kita melihat bahwa teologi itu lahir dari olah nalar, ya. Meskipun itu dipandang sebagai teologi yang sudah bersifat sekunder, karena membutuhkan rekognisi atau pengakuan dari publik yang lebih banyak terhadap teologi itu. Nah, terkait dengan pembuktian, penekanan kita pada teologi implisit. Bagaimana orang memahami eksistensi Tuhan? Baik itu eksistensi Tuhan dalam
yang bersifat personal maupun komunal. Nah, ada satu ilustrasi menarik yang saya harap ini bisa menjadi pengantar kita untuk melihat bagaimana curiosity, rasa penasaran seseorang untuk menempatkan pengenalan akan yang ilahi itu dalam perspektif yang lebih rasional, sehingga itu ditempatkan dalam konteks percakapan yang bersifat filosofis. Kalau saudara lihat, ya, karikatur itu adalah tidak sekedar gambar, tapi gambar yang mengkomunikasikan makna. Ada yang mau memberikan perspektif singkat terhadap gambar ini? Saya enggak. Ya. Ya. Eben? Yang bisa kita lihat dari gambar ini adalah ada beberapa orang yang mencari suatu makna dari objek yang ada, dan pencarian makna tersebut terus ada sampai mereka menemukan hal itu, dan rasa keinginan mereka itu sangat besar akan pencarian makna tersebut. Oke. Eben mengatakan, ya, perspektif Eben lebih melihat ini adalah pencarian makna. Kalau kita lihat ini posisi gereja, yang bangunan gereja tentu bangunan gereja adalah simbol keagamaan yang selama ini tentu kita lihat justru dalam postur dan posisi yang berbeda. Ini gereja dalam bentuk yang sudah upside down. Boleh sama-sama upside down? Upside down. Ya, upside down itu yang mirip dengan lagu tabula balik itu ya. Jadi sudah tabula balik, yang bawah menjadi di atas dan atas menjadi di bawah. Lalu kemudian orang melakukan observasi sehingga tiba pada apa yang tadi Eben katakan, ada upaya untuk melihat dan mencari sesuatu yang tersembunyi di balik apa yang kelihatan di permukaan. Nah, pencarian kedalaman makna itulah yang mengantar kita untuk melihat bagaimana perspektif pembuktian eksistensi Tuhan itu kita pahami dalam konteks beberapa pendekatan. Ada dua pendekatan yang dalam kelas ini kita akan lihat. Pertama yaitu pembuktian ontologis, dan yang kedua adalah pembuktian kosmologis. Masih akan ada beberapa kategori pembuktian yang kita akan lihat bersama pada minggu depan. Ya. Nah, kalau kita lihat pembuktian ontologis ini dimulai oleh seorang sosok yang dikenal dalam sejarah, yaitu Anselmus from Canterbury di Inggris, yang kemudian dia seorang imam Katolik tetapi juga filsuf yang mengatakan poin ini. Ya, itu Inggris ada yang ya. Mau izin untuk foto karena pandangan yang kurang jelas. Oke, ya Putri boleh. Ya, you may stand up supaya ya. And so, O Lord, Louder please. and so, Lord, since you give understanding to faith, give me to understand. As far as you know it to be good for me, that you exist, as we believe, and that you are what we believe you to be. Now we believe that you are obeying that which nothing greater but coincide. Yang artinya Bunda, maka demikianlah ya Tuhan, karena Engkau memberikan pengertian kepada iman, berilah aku pengertian, sebagaimana Engkau mengetahuinya, baik bagiku bahwa Engkau ada, sebagaimana kami percaya, dan bahwa Engkau adalah apa yang kami yakini. Sekarang kami percaya bahwa Engkau adalah yang tidak ada, sesuatu yang tidak ada, atau sesuatu pun yang lebih besar darimu yang dapat dibayangkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Putri. Jadi kalau kita melihat India, coba lihat di sini. Kata kunci that you exist, bahwa Engkau Tuhan ada. Lalu kemudian kata kunci berikutnya
bahwa keberadaanmu, keberadaan Tuhan adalah sesuatu yang tidak dapat atau sesuatu yang terhadapnya tidak ada sesuatu yang lebih besar yang pernah diciptakan selain yang ilahi. Nah, intinya bahwa ada permohonan untuk diberi pengertian bahwa Tuhan itu memang ada. Nah, dari Anselmus kita mengenal misalnya istilah fides quaerens intellectum, iman yang mencari pengertian. Nah, iman mendahului akal, tetapi akal digunakan untuk memahami iman secara lebih mendalam. Bahwa Allah menciptakan akal, logika, by intention untuk membuat manusia kembali mengalami dan merasakan serta mengakui eksistensi Tuhan sebagai yang menciptakan manusia. Sehingga bagi Anselmus, Tuhan adalah yang paling besar dari yang dapat dimengerti. Nah, pengertian tentang adanya Tuhan, bagaimana Anselmus mencoba dengan poin itu menjembatani iman dan rasio. Kenapa ini disebut pembuktian ontologis dari kata Yunani ont, ya, ada, berada, logos, pemahaman. Pengertian yang mengandalkan argumentasi logika sehingga tidak membuktikan bukti empiris. Dapat dimengerti, tidak mempertentangkan iman dengan logika. Pemahaman atau understanding diberikan oleh Tuhan untuk melengkapi iman. Tuhan yang paling besar dari apa yang dapat dimengerti, maka Tuhan tidak mungkin diungguli. Jadi eksistensi Tuhan dibayangkan sesuatu yang bersifat beyond understanding, di luar pemahaman. Contoh misalnya pemikiran analitis bahwa sesuatu yang paling besar yang kita anggap besar dalam pemikiran, dalam imajinasi kita, itu sangat mungkin terjadi juga dalam kenyataan, dalam realitas. Nah, dalam perspektif filsafat dikatakan kenyataan yang secara logis meskipun itu belum terjadi. Jika Tuhan memang Tuhan, maka Tuhan melampaui pengertian tentang Tuhan yang pada dirinya melampaui pengertian itu. Nah, ini bahasa filosofis jadinya kadang-kadang nyelibet ya. Nah, tetapi itu yang sedang kita eksplorasi. Sampai di sini ada pertanyaan. Ya, Yusuf, stand up please. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini pertanyaan saya, mengapa menurut Anselmus pembuktian ontologis tidak memerlukan bukti empiris untuk membuktikan keberadaan Tuhan? Oke. Ini menarik dan menantang saya kira ya. Ini saya kita lihat tadi. Oh ya, ini sedikit lebih di depan. Ya. Bagaimana pembuktian ontologis mengandalkan argumentasi logika sehingga tidak memerlukan bukti empiris. Kalau dari perspektif Anselmus, saya kira secara logika kita bisa memahami bahwa ketika logika seseorang yang justru lahir dari iman yang mencari pengertian, itu pertama-tama menjadikan logika itu sebagai justru menjadi poin untuk mencari lebih jauh pendalaman tentang pencarian yang ilahi, yang tidak semata-mata bertumpu pada sesuatu yang bersifat empirik, bersifat dapat dibuktikan secara fisik. Ketika iman justru mendahului logika. Nah, sehingga kebesaran Tuhan tadi dibayangkan sebagai sesuatu, Tuhan dibayangkan sebagai sesuatu yang besar dan diimani bahwa tanpa bukti empirik pun, meskipun itu sedang berada dalam proses pencarian, tanpa bukti empirik pun, pemahaman dan pengakuan rekognisi terhadap eksistensi Tuhan itu sudah lebih besar eksis di dalam pikiran manusia yang menganut pembuktian ontologis. Begitu ya, Yusuf, nanti kita akan mengeksplorasi lebih jauh dengan pengayaan pada topik berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah pembuktian kosmologis. Apa itu kosmos? What is kosmos? Ya.
seluruh dunia dengan seluruh ciptaan. Nah, pemakaian alam semesta, kata kosmos sebagai dasar argumentasi, alam semesta membuktikan keberadaan Tuhan, ya, dari kata apos posteriori. Sesudah orang mengamati sesuatu. Nah, Thomas Aquinas, seorang imam di sekitar abad ke-12, dengan latar konteks melihat bahwa filsafat dipandang seringkali tidak sejalan dengan ajaran itu. Nah, sehingga tantangan ini menjadi awal yang dipandang sebagai awal dari teologi doktrin yang diajarkan sebagai pemikiran yang didasarkan pada argumentasi logis. Akhirnya kemudian melahirkan pembuktian kosmologi dalam 5 bidang. Tetapi kita hanya mencoba untuk melihat 3 yang utama. Yang pertama adalah pembuktian dari gerakan. Jalan kedua adalah argumentasi dari sebab kejadian. Dan jalan ketiga adalah argumentasi dari kemungkinan atau contingency. Boleh sama-sama contingency dan keniscayaan atau necessity. Sama-sama necessity. Oke. Nah, untuk melihat itu menarik ya, untuk melihat sedikit refleksi. Kalau sudah melihat refleksi ini, kira-kira ada yang mau sedikit memberikan perspektif terhadap karikatur ini? Silakan. Ya, Flo. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jika kita semua melihat dari karikatur yang ada, maka saya mulai berpandangan bahwa orang tersebut memiliki keyakinan untuk mencari tahu apa sebenarnya yang ingin bunga tersebut mengeluarkan suara, karena ada dia sebagai makhluk hidup dan orang ini mencari dengan keyakinannya mencari suatu gerakan, dan dari gerakan tersebut pasti ada satu penggerak, dan penggerak tersebut mungkin itu adalah kata kunci, ya, bahwa dia yakin seolah-olah memberikan mikrofon itu kepada manusia, you may sit down, boleh duduk, kepada manusia karena melihat bahwa bunga-bunga ini bergerak seperti manusia. Itu berarti dalam gerakan bunga ini ada sesuatu yang menggerakkan, sehingga jalan pertama dari apa yang disebut dengan argumen dari gerakan ini dikatakan di dunia segala sesuatu bergerak, dan untuk bergerak sesuatu harus digerakkan oleh sesuatu lainnya, sehingga dia terkoneksi satu sama lain. Gerakan tidak dapat berlangsung tanpa batas. Maka pastilah ada penggerak pertama, dan itu adalah Tuhan. Nah, penggerak pertama yaitu Tuhan. Tetapi bagaimana mengidentifikasi gerak secara, nanti kita akan melihat lebih jauh pendekatan ini, gerak yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif. Kuantitatif itu sesuatu yang bisa dihitung, ya. Misalnya saja aging. Ketika orang bertambah umurnya, orang semakin menua. Ada aspek fisik yang kemudian berdampak pada orang yang semakin menua, fade away. Nah, sejalan dengan berbagai pemahaman tentang kausalitas, ya, hubungan sebab akibat, bagaimana penggerak pertama selalu aktif dalam gerakan demi gerakan. Contoh misalnya analogi pemain musik, ya seperti Kak Faldo atau siapa, ada drummer kita di sini, Kak Marto. Semuanya dengan band kita di kapel, tarang, dan akhirnya membangun harmoni yang baik, ya. Kita semua asik menikmati, tetapi once they stop, tapi sekali mereka berhenti, KKL dengan keyboardnya, sekali mereka berhenti, orang yang menggerakkan bunyi itu, maka musik itu akan berhenti. Untuk mengatakan bahwa sesuatu yang bergerak itu juga tidak tanpa batas. Tidak tanpa batas artinya bahwa semua ada batasnya. Sehingga ini tentu dalam perspektif teologi nanti belakangan akan kita kaitkan dengan bagaimana konsepsi tentang kekekalan dan lain-lain sebagainya. Yang kait mengait dengan bagaimana sesuatu yang tidak tanpa batas itu hanya terkait dengan eksistensi Tuhan. Dan saya kira itu adalah salah satu kata kunci dalam percakapan di seputar
pembuktian eksistensi Tuhan. Oke, this is for the time being. Ini untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua, dan ada beberapa poin yang akan kita diskusikan secara berdua-dua atau in pairing, dan ada beberapa topik yang akan dilakukan secara berkelompok, dan saya akan segera mengirimkan pembagian itu, dan saudara-saudara bisa lebih mengeksplorasi dalam grup yang lebih kecil. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.